Shalom, selamat datang di ibadah live streaming GSJ Cendrawasih. Mari persiapkan hati kita untuk terima lawatan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin, saya mendengar kata luar biasa. Itu perkataan iman Bapak Ibu hari ini, amin. Saya percaya kita semua mengalami perkenanan Tuhan minggu ini. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun di rumah kita mau beribadah bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dan apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Pengharapan kami hanya satu di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini Tuhan kami berkumpul secara online untuk beribadah. Kami tetap percaya Tuhan pasti hadir bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan pasti menikmati ibadah kami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami rindu lewat pujian ini, lewat penyembahan hari ini, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari angkat penyembahan-Mu hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hidup karena percaya kepadamu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh
hadapan Engkau Tuhan. Allah yang memberkati kami, Allah yang menyertai kami senantiasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Yesus, kami siap memulai ibadah ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Setiap umat yang percaya berkata, amin. Haleluya. Mungkin saya kasih kesempatan dulu buat Bapak Ibu yang di rumah. Boleh lihat kiri kananmu, sapa, tanyakan kabarnya hari ini, apa kabar? Amin, luar biasa. Mungkin hari-hari ini terasa berat, namun kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Kita kekasih-kekasih jiwanya, dan kita anak-anaknya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Sebab hanya Dia Tuhan yang benar. Sebab hanya Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab hanya Dia Tuhan juru selamat satu-satunya. Pengharapan kami hanya ada di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Dengan imanmu nyatakan, yes. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan imanmu nyatakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun satu janji-Mu Tuhan, yes. Angkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Terbukti kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar setiap makhluk penyembah Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Mari teduhkan hatimu. Mari siapkan hatimu, kita masuk lebih dalam lagi.
Kita masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Bawa hatimu, bawa penyembahanmu untuk Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan ini aku. Kami datang menghampirimu membawa persembahan kami Tuhan. Seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang begitu mengasihiku dan Tuhan yang begitu sayang. Kami datang sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Terima kasih. Kami datang menghampirimu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Angkat tanganmu, nyatakan, ya kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus Tuhan, amin. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Biar musik mengalunkan pujian ini, mari bersatu teduh. Ketika badai datang silih berganti menerpa dalam hidupmu, letakkanlah sauh pengharapan kepada Tuhan yang berkuasa. Dalam ketidakpastian yang hari-hari ini kita lalui, Tuhan menguji kesetiaan dan kesabaran kita untuk menantikan waktu Tuhan. Teruslah bersyukur, teruslah menyembah, teruslah berharap, dan terus berserah kepada Tuhan. Kami bawa korban syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Saat kami lelah, saat kami tidak mampu, kami mau nyatakan Engkau Tuhan. Kau Allah yang kudus Yesus, Kau yang mampukan setiap kami Tuhan. Oh, kudus Kau Tuhan. Yes, Jesus. Kudus Kau
panggil aku dan ku terima. Panggilannya sungguh luar biasa. Tuhan panggil aku dan ku terima. Siap jadi tentara Kristus. Untuk menjadi tentara Kristus ku dilatih berlari kencang. Untuk menjadi tentara Kristus pandanganku pada Tuhan. Untuk menjadi tentara Kristus dalam lelah ku bahagia. Untuk menjadi tentara Kristus dengan imanku percaya. Tuhan panggil aku dan ku terima. Panggilannya sungguh luar biasa. Tuhan panggil aku dan ku terima. Siap jadi tentara Kristus. Untuk menjadi tentara Kristus ku dilatih berlari kencang. Untuk menjadi tentara Kristus pandanganku pada Tuhan. Untuk menjadi tentara Kristus dalam lelah ku bahagia. Untuk menjadi tentara Kristus dengan imanku percaya. Untuk menjadi tentara Kristus ku dilatih berlari kencang. Untuk menjadi tentara Kristus pandanganku pada Tuhan. Untuk menjadi tentara Kristus dalam lelah ku bahagia. Untuk menjadi tentara Kristus dengan imanku percaya. Menjadi tentara Kristus dengan imanku percaya. Dengan imanku percaya. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian dan kiranya puji-pujian menjadi berkat buat kita selalu. Dan saudara-saudara walaupun ada di rumah tetap bersemangat karena kita tahu ada jaminan bersama dengan Dia sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Di kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami yakin firman yang tidak pernah sia-sia, firman yang tertanam, firman yang tertabur akan berdampak buat kami menjadi orang-orang percaya, menjadi orang yang beriman, taat, bahkan terlatih. Terima kasih Bapa dalam surga. Serahkan waktu ruang kami ke dalam tangan-Mu. Buka hati kami, firman yang kami dengar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya ketika kita di dalam bulan Agustus teringat bahwa ini adalah hari perjuangan. Ini adalah hari kemerdekaan. Banyak orang berlatih, banyak orang berkeinginan, banyak orang menjaga supaya kemerdekaan ini tidak akan pernah sia-sia. Lalu kita bertanya, bagaimana negara kita masihkah kita merdeka? Yes, masih. Kemerdekaan kita tidak dijajah dengan bangsa lain, kita tidak sedang dijajah. Tetapi kita sedang dijajah dengan bagaimana COVID bisa kita selesaikan. Dan kuncinya cuma satu, bagaimana kita bisa berjaga-jaga. Bagaimana kita bisa mawas diri. Ketika kita mawas diri, kita berjaga-jaga, yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kemerdekaan itu tetap menjadi milik kita. Jangan sampai karena ada masalah kemerdekaan kita hilang. Jangan sampai karena ada persoalan kemerdekaan kita langsung
rapuh. Mari hari ini kita diadakan di dalam dunia ini, kita dihadirkan dalam dunia ini untuk terlatih. Sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang militan, saudara. Nah, sesuai dengan hari ini tema saya adalah dampak pejuang yang terlatih. Sebagai pejuang pasti harus terlatih. Bagaimana kalau kemarin sempat ya heboh seorang pas pampres ya mengalami satu tekanan, dan saya lihat karena dia terlatih, dia tidak terpancing dengan emosi dan dia tidak marah-marah karena merasa dia adalah pangkatnya lebih tinggi, harusnya dia marah-marah, kamu macam-macam sama saya. Tidak, dia begitu santun. Dan hari ini saudara, orang-orang Kristen harus lebih daripada itu. Kita terlatih bagaimana kita bisa mengatasi setiap persoalan. Kita terlatih untuk bisa mengatasi semua pencobaan dan masalah. COVID ini sesuatu yang selalu membuat kita harus latihan terus. Karena kalau kita sudah latihan terus, kita akan terlatih. Dampaknya pasti menguntungkan diri saudara sendiri dan juga menguntungkan bagi keluarga ataupun gereja. Dan kita semuanya akan mengalami hal seperti itu. Filipi pasal 1 ayat 27 ayat yang kita akan baca. Demikianlah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, posisi hari ini adalah posisi di mana Paulus tidak menguntungkan. Dia ada di dalam penjara, tepatnya mungkin ini ada di kerajaan, ya penjara di kerajaan. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah henti-hentinya sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai pribadi-pribadi yang mau memperhatikan jemaat-jemaat itu, dan dia memberikan nasihat. Klik. Nah, saudara lihat, nasihat untuk jemaat Filipi adalah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus tahu bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang gampang berubah. Hanya taat ketika dilihat, hanya taat ketika ada orang yang memantau, ketika ada orang yang ditakuti. Nah, ketika orang itu tidak ada, apa yang harus dilakukan? Nah, ini mungkin sama. Kejadian yang seperti kita alami sama dengan kejadian seperti Paulus alami. Ketika Paulus dialami kadang-kadang gini, wah pemimpinnya sudah gak ada, maka anak buahnya kocar kacir. Pemimpinnya gak ada, maka jemaatnya boleh sesuka-sukanya. Tidak ada lagi yang memperhatikan, dan ini tidak berlaku. Maka di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, apabila aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang aku mendengar. Jadi ada pesan di sini, saya mencatat di sini. Paulus memulai bagian dari kata hanya yang dalam bahasa Yunani katakan monon, yang lebih akurat diterjemahkan seperti perhatikan atau perhatian, warning. Ya, menurut Katbat dikatakan ini warning, ya just one thing. Kita harus hanya satu yang kita harus fokuskan, satu yang kita pikirkan. Memang sebagai pejuang-pejuang harus punya satu tujuan, membela negara, ya. Membantu negara, mendukung negara, itu harga mati bagi para pejuang. Dan dia tahu apa yang dia harus kerjakan dan dia lakukan. Nah, hari ini saya mau saudara-saudara, ya, klik Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semuanya supaya jangan sampai apa yang kita fokuskan selama ini sudah mengiring Tuhan. Kita fokuskan hidup kita udah bertahun-tahun bersama dengan Tuhan. Melihat mujizat Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan. Cuma karena ada persoalan. Cuma karena ada masalah. Saudara begitu mudah untuk meninggalkan Tuhan. Dan hari ini jangan berfokus hanya kepada pribadi orang yang melihat. Rasul Paulus ingin engkau melihat ini engkau lakukan karena semata-mata Injil. Saudara melakukan karena semata-mata saudara takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan karena tidak mau melanggar saja. Takut akan Tuhan tetap menjaga sampai keutuhan Injil itu bertahan. Saya percaya jemaat GSJ Cendrawasih ada jemaat-jemaat yang cukup cerdas. Memahami Rasul Paulus ketika itu dia ingin ada sesuatu terobosan terjadi. Klik. Nah, apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus? Paulus ingin supaya kamu teguh berdiri. Di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang. Jadi memang kita harus bersekutu kepada Tuhan.
Jemaat-jemaat Tuhan, walaupun kita tidak ada di dalam ibadah, kita tidak ada di dalam sebuah gedung gereja, saudara ada di dalam rumah, tetap saudara menjaga esensi saudara dengan Tuhan. Lewat Zoom, lewat webinar, lewat Juminar, ataupun hal apa lagi yang sudah dibuat oleh gereja Tuhan, ikuti. Saudara jangan terpaku, saudara merasa tidak ada nyaman kalau saudara tidak ada dalam gereja. Tidak. Ini adalah sesuatu cara bagaimana kita bisa tangguh dan teguh dalam beriman kepada Tuhan. Kita perlu komunitas, walaupun kita berjarak. Jangan hanya terjadi komunitas saat kita ada di dalam gereja. Tapi ketika kita berada di luar gereja, Juminar ataupun grup-grup itu adalah bagian untuk kita bisa terjalin dalam satu roh dan satu iman berjuang untuk mempertahankan Injil Kristus. Itu yang harus terjadi. Kita akan gampang mudah dikalahkan. Ya, sebatang lidi tidak mampu untuk membersihkan, tetapi serumpun lidi akan mampu untuk membersihkan. Sama. Kalau kita bersatu hati, kalau kita bersama-sama satu jiwa, saya yakin gereja ini terjadi juga karena satu roh, satu jiwa yang bersatu untuk menghasilkan, untuk berhasil. Itu yang sudah inginkan. Paulus ingin supaya berita Injil itu hanya bukan karena satu orang pribadi yang bekerja, tapi banyak orang yang bekerja. Saudara dan saya turut berserta, turut melakukan, turut melaksanakan. Dan ini harus latihan. Kita kadang-kadang mundur maju, itu adalah bentuk latihan. Lama kelamaan kita akan mempunyai pengalaman bahwa mengiring Tuhan tidak selalu mudah. Mengiring Tuhan tidaklah gampang. Banyak ujian, banyak cobaan yang seringkali silih berganti merusak pikiran kita. Merusak semangat kita. Kadang-kadang bilang begini, Tuhan ngapain ya? Saya capek-capek melayani Tuhan. Tidak ada yang menghargai, tidak ada yang menghormati. Benar saudara, Paulus pernah mengalami kok. Bahkan bukan cuma Paulus, Yesus pun pernah mengalami. Tetapi bukan berarti menjadikan satu kemunduran. Itu adalah bagian resiko dalam mengikuti Tuhan. Saudara-saudara jangan berpaling dari panggilan Tuhan yang sudah ditetapkan untuk saudara. Jangan saudara pikir kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, tidak menghargai kita, berarti surga juga ikut tidak menghargai saudara. Tidak. Surga tidak ikut campur dengan apa yang manusia lakukan. Surga hanya ingin engkau fokus dengan panggilan Injil yang engkau lakukan. Jadi kita harus terlatih. Kalau ada silih berganti yang ngomongin saudara, ya mungkin saudara bilang anjing menggonggong kafilah berlalu. Tangan kita cuma dua. Kalau ada 10 orang yang ngobrol kita tentang bicarakan kita atau gosipin kita gak bisa tutup mulut mereka. Tapi tangan dua ini kita bisa gunakan untuk tutup telinga kita. Amin. Kita gak bisa tutup mulut-mulut mereka, tapi kita bisa gunakan dua tangan kita untuk tutup telinga kita. Supaya apa? Fokus lagi-lagi. Pejuang yang terlatih dampaknya adalah dia selalu fokus. Dia gak akan pernah mengubah asas-asas yang dia sudah pegang. Lagi-lagi saya ulang lagi bagaimana seorang pas pampres yang disuruh turun dari motor. Dan dia harus menunjukkan KTA-nya dengan kesabaran. Ini yang perlu. Manusia saja bisa melakukan sedemikian. Kenapa kita tidak? Padahal kita juga lebih mampu untuk melakukan hal seperti itu. Nah, klik. Saya mencatat statement yang bagus begini. Sebagai warga negara surgawi, kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk hidup sejalan, selaras, selayaknya dengan Injil Kristus. Kita mengaku sebagai orang Kristen, kita mengatakan diri sebagai anak Tuhan. Adakah kita menjalani hidup yang otentik sesuai dengan status kita? Bukan hanya perkataan dan percakapan kita yang harus nantiasa berpadanan dengan Injil Kristus. Tetapi juga apa? Perilaku dan perbuatan kita, adakah itu selaras dengan Injil Kristus? Ya, kalau hamba Tuhan saja perlu konsisten dan komitmen, jemaat pun demikian. Kita perlu untuk konsisten dan komitmen. Karena konsisten komitmen itulah yang membuat Yesus pun rela mati di kayu salib. Kenapa dia mau rela mati di kayu salib? Karena dia tahu kalau saudara pun akan menjadi orang yang percaya dan sungguh-sungguh. Apakah itu gagal? Enggak, berhasil. Ada berapa banyak murid-murid Tuhan. Kalau saudara belajar tentang 12 murid Tuhan, matinya penuh dengan penderitaan. Hanya lain untuk apa? Hanya untuk nama Yesus. Yesus satu-satunya yang menjadi tujuan hidup mereka sehingga mereka rela mati menjadi martir bagi Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau kita hidup penuh dengan kepalsuan, penuh dengan tipu-tipuan, ini seperti gambar saya saat ini. Saudara lihat,
Sesuatu yang sudah anggap ini adalah spaghetti yang asli, ini adalah plum yang asli, ataupun telur yang asli, alpukat yang asli, ataupun beras asli. Ternyata yang sudah lihat secara jelas ini semua palsu. Kita bukan orang Kristen yang hanya dilihat di luar saja sebagai orang yang hebat, baik, tetapi ternyata di dalam prakteknya, sekali lagi, prakteknya, kita nggak bisa mampu menunjukkan apa yang diharapkan. Saudara, bukan gambar-gambar yang ada di sebelah saya adalah sesuatu yang bisa hanya buat tipu-tipuan. Kekristenan bukan bicara tentang pura-pura. Kekristenan bukan bicara pada tipu-tipuan. Sekali Yesus adalah sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Kita tidak mau punya iman yang model seperti ini. Nah, saya ada satu kisah, klik. Ini kisah yang sangat menarik sekali. Dia disebut sebagai watchman ya. Watchman yang dikatakan adalah orang-orang yang hebat sekali nih watchman ini. Ya, kalau saudara lihat kisahnya, dia adalah seorang pemuda yang luar biasa. Ya, dengan nama aslinya adalah Nisusi ya. Ya, atau Henry Lee ya. Kita lihat bagaimana dia menjadi pribadi yang militan dari pribadi yang luar biasa. Waktu dia dalam perjalanan hidupnya penuh dengan penderitaan. Dia memang sudah melayani di luar negeri. Tapi tidak menjadikan dia menjadi orang yang lebih hebat, saudara. Tapi satu saat dia mengalami yang namanya sebuah perjalanan hidup. Dia sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Dia pernah melayani di luar negeri, di kota Inggris, dan terus dia pulang kembali ke negerinya. Dia melayani, tetapi memang tidak mudah. Pada saat dia harus melayani negerinya, ya, dia punya penyakit yang tidak pernah berhenti, terus-menerus menyerang tubuhnya. Kadang-kadang orang bilang begini, setia sama Tuhan kok penyakitan, setia sama Tuhan kok gagal terus. Ya, ini adalah satu perjalanan iman, saudara. Tetapi saudara lihat ending akhirnya. Jangan lihat orang Kristen pada waktu perjalanan hidup ya, tapi endingnya. Yang terpenting adalah ketika akhir kehidupan dia tetap percaya kepada Kristus. Ending akhir kehidupan dia tetap beriman kepada Tuhan. Ini dia yang terjadi dengan watchman. Nah, saudara lihat, dia ini hidupnya penuh dengan firman, saudara. Dia selalu baca dan banyak buku-buku. Margaret Berber adalah satu buku yang dia pelajari untuk bagaimana pembentukan iman rohani dia supaya dia tetap terbentuk di dalam Kristus. Itu yang terjadi, saudara. Namun apa yang terjadi, saudara? Pasti ada sesuatu yang bermasalah dalam hidup dia. Dan dia harus ada di dalam penjara dan dia harus ditangkap pemerintah dan cukup lama. Cukup lama dia harus dalam penjara, sampai mati pun dia di dalam penjara. Dia dikerjain, saudara, dengan tuntutan-tuntutan yang mungkin gak masuk akal. Dia tidak pernah mengganggu untuk orang tidak menghormati negara. Dia tidak pernah mengganggu untuk orang-orang diajak untuk tidak menghargai pemerintah. Tidak. Dia hanya ingin Injil disampaikan. Dan saat itu memang tidak mudah. Pemerintahan Cina sangat keras pada saat itu dengan agama-agama yang dari luar. Nah, apakah hidupnya gagal? Setelah dia mati dan wafat di penjara, apakah hidupnya menjadi gagal? No, tidak, saudara. Dia boleh ada di dalam penjara, tapi hasil dari kehidupan dia terlatih, saudara. Lihat, klik. Karya-karyanya selama pelayanan watchman ini, semasa hidupnya diperkirakan ada 400 gereja lokal didirikan. 30 gereja lokal di Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan termasuk di Indonesia. Hingga saat ini Tuhan terus berkarya melalui gereja-gereja tersebut dan seluruhnya telah berkembang menjadi 2.300 gereja. Lihat watchman ini. Dia walaupun ada di dalam tahanan, ya ini sesuatu yang memang diceritakan bagaimana kita harus seperti apa yang dilakukan dia. Sekalipun aku ada di dalam, aku bisa melihat. Ketika aku ada di luar, aku bisa mendengar. Ini yang Tuhan mau. Supaya keyakinan iman saudara pun terlatih. Ya, jangan sampai saudara ketika COVID ini justru iman kita menurun. Justru kita percaya kepada Tuhan menurun. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita tetap meningkat. Watchman Nee, dia sudah melakukannya semuanya itu. Walaupun dia harus mati. Tetapi lihat 2.300 gereja. Hasil dari apa yang dia sudah lakukan selama ini. Yang orang bilang katakan, kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus bersusah-susah? Kalau hanya untuk mencukupkan diri sendiri dia sudah terlalu cukup. Kalau untuk menyenangkan diri sendiri dia terlalu baik. Ya, sudah lihat pengorbanan istrinya.
Sampai istrinya pun mengalami keguguran. Istrinya pun akhirnya harus mati lebih dahulu ketika dia berada di penjara. Satu penderitaan. Seolah-olah dia bilang, Tuhan saya sudah menginjil, saya sudah melayani Tuhan. Kenapa istri saya harus meninggal? Pasti. Sesuatu silih berganti mungkin menekan dirinya. Tetapi dengar, dia bukan telur palsu. Dia bukan beras palsu. Dia bukan spaghetti palsu. Dia benar-benar asli orang yang terlatih percaya kepada Yesus. Di sini saya lihat lagi, Kristus telah menyatu di dalam hidup Wasmeni, membuat dia berjalan setia dalam panggilan sampai titik terakhir kehidupannya di bumi. Dia telah menuntaskan tugasnya sebagai seorang penjaga dan menyuarakan pesan dari surga bagi dunia yang gelap. Pesannya sudah tersampaikan. Dia tidak mau ketika dia hidup dalam dunia ini, dia tidak bisa bikin apa-apa. Pak, Bu, dengar baik. Kalau di dunia ini bagi Tuhan tidak ada satupun yang bisa engkau berbuat, maka menangislah engkau. Kenapa saya katakan gitu? Karena engkau gak bisa bikin apa-apa buat Tuhan. Seolah-olah gereja menutup semua kesempatan. Tidak, gereja tidak pernah menutup kesempatan. Makin banyak orang yang setia ingin melayani, semakin bangga dan bahagia saya. Dimulai dari perkara yang kecil. Tuhan gak minta perkara-perkara yang langsung jet star, langsung naik ke atas tinggi. Tidak. Ya, Tuhan mulai dari pelayanan awal. Mengikuti ibadah doa, membaca Alkitab dengan setia, ikut Zoom atau saudara ikut di dalam kebaktian live streaming kita. Itu yang akan membangkitkan kita. Kalau tidak, semua yang kita hasilkan akan sia-sia. Jangan membuat Tuhan menjadi sedih karena kita gagal. Jangan membuat Tuhan sedih karena kita gak berhasil. Lalu bertanya-tanya Bapak Ibu, apakah ada keuntungan kalau saya sudah menjadi pejuang yang terlatih? Yes, Wasmeni yang tadi kita baru baca kisahnya dan saya ceritakan kisahnya. Ada banyak hal yang dia sudah hadapi, sakit penyakit sudah, kehilangan sudah, kematian bahkan di penjara dia sudah alami. Tapi dia tetap berpegang. Apakah kita juga kalau yang berpegang ada keuntungan? Ada, mari kita lihat. 3 keuntungan dampak pejuang yang terlatih. Klik, yang pertama selalu diandalkan. Kalau orang-orang yang terlatih selalu diandalkan. 300 yang terpilih Gideon pada saat itu adalah prajurit-prajurit yang terlatih. Dia mampu mengalahkan ribuan orang Midian. Itulah kehebatannya Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Kenapa kota Yeriko itu bisa dirubuhkan? Karena ada 2 orang yang terlatih yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi seseorang yang terlatih sangat luar biasa. Musa adalah salah satu prajurit terlatih Fir'aun pada saat itu. Ternyata itu memang prajurit yang luar biasa. Daud juga adalah seorang yang terlatih dalam melawan musuh. Buktinya Goliat dikalahkan. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para nabi-nabi Tuhan yang terlatih dan dia mampu dipercaya Tuhan. Dan bukan hanya dipercaya tetapi diandalkan. Kita lihat dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan, nyanyian ziarah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan saja sudah membuktikan dia adalah Allah yang bisa diandalkan. Dan apabila saudara telah menjadi pejuang-pejuang terlatih, Anda pun akan sama seperti Yesus dapat diandalkan. Haleluya. Saudara-saudara dapat diandalkan untuk membangun jemaat Tuhan. Saudara-saudara dapat diandalkan untuk membangun keluarga saudara, teamwork saudara. Ini dibutuhkan. Jadi jangan pernah ragu, Tuhan saja sudah menunjukkan dia adalah Allah yang bisa diandalkan. Jadi waktu saya percaya sama Tuhan, Tuhan itu mampu melakukan segala-galanya. Sama, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dan salib Kristus sudah ada dalam hidupmu, maka hidupmu pun akan bisa diandalkan. Hadapi apapun tidak mengecewakan, hadapi apapun engkau bisa tetap bertahan. Dan sampai hari ini, kenapa presiden punya pangkat lebih banyak daripada jenderal-jenderal? Karena dia adalah sesuatu dan seseorang yang bisa diandalkan. Perang tidak hanya negara ditentukan oleh presiden. Sehingga kalau dia bukan
prajurit yang bisa diandalkan. Dia akan bikin kacau, dikit-dikit dia bikin perang, dikit-dikit dia perang. Dan rakyat gak bisa ngomong apa-apa kalau presiden sudah mau perang, saudara. Dan hari ini saya mau, saudara, kalau saudara telah menjadi pejuang-pejuang yang terlatih, tunjukkan. Jangan sampai engkau membleh, jangan sampai engkau mundur, jangan sampai engkau menjadi orang yang terakhir, jangan sampai menjadi orang-orang yang pecundang. Jadilah pejuang-pejuang yang terlatih, yang mampu mengatasi segala persoalan dan masalah. Ketika Allah itu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi. Kita harus terlatih terus supaya kita bisa diandalkan. Ya, semua gereja Tuhan di tempat ini sangat membutuhkan orang-orang yang terlatih. Supaya apa? Gereja ini gak akan pernah bisa maju. Gereja ini gak akan pernah bisa berkembang tanpa orang-orang yang terlatih. Saudara, saya adalah orang-orang yang terlatih. Yang kedua, kalau saudara punya keuntungan ketika saudara telah terlatih, maka saudara mudah mengalahkan musuh, saudara. Ya, kita kalau udah terlatih tahu musuh ini kalau kayak gini modelnya kayak apa. Maka hari-hari ini saudara harus belajar triknya iblis, triknya setan. Supaya apa? Yang menghancurkan, yang menggagalkan, yang membuat semuanya itu menjadi susah. Ingat, bukan caranya Tuhan, tapi caranya iblis. Dengan mengenali lawan, dengan mengenali musuh, saudara akan mampu untuk menang, saudara. Hanya orang-orang terlatih. Ya, saya ingat sekali lagi kalau kita ada pada saat ini. Kenapa kita mesti ada dalam dunia ini? Karena kita adalah orang yang terlatih. Kita ini orang-orang pemenang. Maka jangan sampai identitas kita digagalkan. Bukan orang lain yang menggagalkan, tapi diri kita sendiri. Kita udah tahu waktu kita mulai malas berdoa. Waktu kita udah malas beribadah. Kita udah terlatih, kita udah tahu. Wah, ini ciri-ciri iblis nih. Ingin bikin masalah dalam hidup saya nih. Ini ciri-ciri iblis nih. Yang ingin buat saya menjadi malas, tengking dalam nama Yesus. Nah itulah. Saudara-saudara menjadi orang-orang yang terlatih. Menjadi orang-orang yang hebat. Inilah punya keuntungan. Saudara mampu mengalahkan musuh. Yesaya 41:10 bilang begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi orang-orang yang terlatih dia tahu betul. Dia gak akan takut dengan musuh. Tapi dia mampu mengatasi musuh. Karena dia terlatih. Mari jemaat Tuhan, engkau perlu terlatih. Yang sudah membuat engkau hari ini mulai menjadi sedikit bergoyang. Caranya gimana? Dekat sama Tuhan. Ini bagian siapa? Ini bagiannya Tuhan untuk mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Kalau saudara punya keuntungan, dampak dari orang-orang yang terlatih. Hidupnya memiliki kerendahan hati dan menjadi teladan. Lagi-lagi kalau saya ulang cerita di awal saya bagaimana seorang tokoh. Ya, seorang yang luar biasa adalah orang-orang yang punya kerendahan hati dan menjadi teladan. Raja Daud terintimidasi oleh Saul. Terintimidasi. Tapi karena dia sudah terlatih. Dia adalah umat pilihan Tuhan. Dia terlatih kalau dia adalah calon pengganti sebagai seorang raja yang akan menggantikan Saul. Dia rendah hati, saudara. Pada saat itu kalau Daud mau membalas, dia bisa saja. Kalau Daud bisa menghukum Saul pada saat itu, bisa saja. Di sebuah gua Adulam dia sempat berpapasan dengan Saul yang sedang tertidur. Pisau yang sudah di tangan Daud bisa saja dihujamkan dalam tubuhnya Saul. Tapi karena Daud tahu Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia harus punya kerendahan hati dan dia punya keteladanan. Tetap sekalipun dia mungkin bukan lagi raja. Tapi saat dipandang oleh rakyat dia tetap masih menjadi seorang raja. Bukan raja di pandangan Allah. Tapi dia masih menjadi seorang raja di Israel pada saat itu. Dan Daud sangat rendah hati dan menghormati Saul pada saat itu. Dan ada roh Tuhan yang sudah ada dalam diri Saul dan Daud tidak punya hak pada saat itu. Nah saudara-saudara sama hari ini. Kalau saudara sudah terlatih, punya kerendahan hati. Saudara tidak perlu sombongkan diri saudara. Saudara tidak perlu takut dan saudara tidak perlu ragu. Dalam hidup saudara, orang-orang lain akan mencontoh hidupmu. Orang-orang lain akan melihat kehidupanmu. Bukankah ini adalah menjadi kerinduan kita. Supaya hidup kita jadi berkat. Supaya hidup kita bertahan. Supaya hidup kita menjadi mengasihi Tuhan. Itu. Nah kita lihat dalam Filipi 2 ayat 19-11.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita cocok hari ini untuk kita bisa memahami bagaimana memiliki kerendahan hati dan menjadi teladan. Hidup saudara kalau sudah terlatih, saudara gak akan pernah ngomong-ngomong tentang kesulitan dan kesusahan saudara dengan orang-orang yang tidak percaya. Saudara cukup ngomong sama Tuhan. Inilah orang-orang yang punya kerendahan hati. Walaupun banyak orang yang tidak menyukai diri saudara yang sedang lakukan hari ini, tetap saudara bersyukur sama Tuhan, mengasihi Tuhan selalu. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya rindukan supaya terjadi terobosan di dalam kehidupan kita. Nah, statement yang terakhir kita baca sama-sama. Di sini pentingnya pejuang terlatih, supaya anak dan cucu kita tidak menjadi generasi yang terhilang. Setiap kita secara pribadi harus punya disiplin rohani. Pembacaan dan perenungan kita akan Alkitab serta doa harus menjadi hal yang pertama kita rencanakan di pagi hari. Jika kita menunda-nunda, maka pada akhirnya di waktu itu atau di hari itu kita akan melalaikan waktu saat teduh dan ibadah kita. Ibadah keluarga dan pribadi harus ditegakkan dalam keluarga. Disiplin itu harus dibangun. Disiplin itu harus dibangun dan diterapkan dalam keluarga. Jika ini dilalaikan, maka tidak mengherankan jika keluarga kita menjadi generasi yang terhilang. Orang tua Kristen harus memiliki bijaksana dalam bagian kita. Kita para lelaki juga harus menyadari identitas kita dan peran kita sebagai pemimpin rohani di rumah kita. Saudara-saudara, latihan anak-anak kita dimulai dari kita. Ya, latihan apapun yang dilakukan di rumah kita dimulai dalam diri kita. Dan kita percaya, saudara pelaku-pelaku firman yang benar dan kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Itu saja kebenaran firman Allah, biar merema terus dalam diri kita supaya kita tetap menjadi orang-orang yang terlatih. Watchman Nee, dia sudah melakukannya semuanya itu. Hasilnya ada banyak gereja yang dihasilkan. Mari kita dudukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu yang sudah kami dengar menguatkan kami menjadi pribadi-pribadi yang terlatih. Kami tahu rencana-rencana Tuhan begitu indah dan jauh luar biasa. Berkati kami Tuhan, supaya pada saat kami mendengar, pada saat kami membuka hati kami, pada saat kami menerima firman-Mu akan mengubah kami dan membawa kami dalam jalan kebenaran-Mu. Jadikan kami tetap menjadi pejuang-pejuang yang terlatih, yang percaya di dalam kehidupan kita. Terpujilah bagi nama-Mu ya Aba ya Bapa. Kami siap hari ini juga masuk dalam perjamuan kudus kami Tuhan. Kami siapkan diri kami untuk kami masuk dan menerima sakramen ini Tuhan. Roti dari air anggur ini akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang Tuhan punya mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus kita. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita. Kita siapkan hati kita semuanya. Saudara yang di rumah sudah mendapatkan hosti dan air anggur. Mari persiapkan semua yang sudah ambil. Dan saya percaya saudara pun yang belum sempat mengambil, sudah bisa gunakan media-media yang lain. Kiranya kita boleh bersama-sama. Nanti welakan angkat pujian sambil kita untuk masuk dalam perjamuan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkaulah nafasku. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit dan yang tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang menjadi kekasih bagi jiwa kami siapkan hati kami untuk kami menerima perjamuan kudus ini. Sucikan kiranya dalam pikiran kami, dalam hati kami, supaya dalam perjamuan ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami siapkan semuanya Tuhan. Mari Tuhan bersama dengan kami lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di tangan saya ada sebuah hosti. Saya percaya ketika Tuhan mengambil roti ini, Dia katakan, inilah tubuhku, tubuh kekekalan. Barang siapa yang makannya, ia tidak akan mengalami kematian. Nikmati saudara-saudara di dalam kehidupan kita, supaya ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Dan tak kala itu Tuhan juga mengambil cawan. Dia katakan, inilah darahku, darah yang tertumpah bagimu. Minumlah. Ada kekuatan baru di dalam kehidupan saudara. Jamahan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut diberikan keberanian, yang bimbang diberikan ketetapan hati. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita buka hosti ini. Haleluya, haleluya. Ketika saudara menerima hosti ini, angkat di tangan kanan saudara tinggi. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam tubuh-Mu ada kuasa, di dalam tubuh-Mu ada kemenangan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Tuhan akan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya bukan segala sesuatu yang biasa yang hari ini kami alami sesuai dengan apa yang Tuhan tanamkan dalam hidup kami, sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah beroleh kekuatan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya boleh bertanya kepada saudara-saudara semua yang ada di rumah, apakah Bapak Ibu semua saudara-saudari kekasih dalam Tuhan percaya kalau roti ini adalah tubuh Yesus? Haleluya, katakan amin. Apakah engkau saudara percaya kalau Tuhan telah membangkitkan kehidupannya untuk engkau beroleh kehidupan kekal? Katakan amin. Apakah engkau yakin dan percaya kalau engkau hari ini telah diselamatkan oleh Tuhan? Katakan amin. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, nikmati berkat Tuhan hari ini. Katakan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita. Haleluya. Tuhan katakan, inilah darah, darah yang tertumpah bagimu, darah yang telah tercurah. Dia selamatkan saudara yang hari ini engkau ada dalam keadaan lemah. Mari pegang tangan tubuhmu yang lemah. Percayalah Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Percaya, percaya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia mengasihimu senantiasa. Dan hari ini kemenangan demi kemenangan diserahkan dalam kehidupanmu. Maksimalkan kuasa Tuhan dalam hidupmu, supaya kekal hidupnya telah menjadi nyata dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bayu percaya kalau air anggur ini adalah darah Yesus.
Darah yang telah menyucikan engkau dari segala dosa-dosamu. Darah yang telah menyembuhkan engkau dari sakit penyakit. Kalau engkau percaya, mari kita minum bersama-sama, katakan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu. Mari kita nyanyikan lagu haleluya, haleluya. Oh, riala basyanda bala 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 surya bala 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 basanda. Ya bala 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 basigiri di bala surya basyanda. Mari bahasa roh, angkat tanganmu. Haleluya. Ya bala basigiri bala basyanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Aba, ya Bapa. Atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyata, segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami terima kasih Tuhan, kuasanya kasih-Mu yang tak pernah berubah bagi kami. Haleluya, haleluya. Nyatakan, katakan haleluya, pujian surga bagi saudara dan saya. Hidayah rawasyir ya rabala bala bala basir ya rabala bala 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 ya rabala bala 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 bala. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saya akan meteraikan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Kau telah tebus dosa-dosa kami. Meskipun hari ini Tuhan kami tahu ada banyak sekali kesalahan, kegagalan, kelemahan dalam hidup kami. Kami minta ampun Tuhan, dan Engkau mengampuninya. Terima kasih Bapa dalam surga, atas segala yang Kau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami meteraikan perjamuan kudus-Mu hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya menjadi nyata dalam hidup kami, kiranya boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami menerima janji-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat perjamuan kudus-Mu yang indah hari ini kami nikmati. Percaya bersama saya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan ibadah kita selanjutnya. Haleluya, shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJ Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Joel Elia Zakaria. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan langsung melalui amplop yang telah disiapkan, atau dapat melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Bagi jemaat yang rindu mendengarkan renungan pagi, dapat melalui Spotify di podcast GSJ Cendrawasih. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID 515-137-8641 dengan passcode CHANSI. Mari bergabung bersama kami dalam Zoom Webinar setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum wanita tetap diadakan melalui Zoom pada hari Rabu pukul 6:30 malam. Kelompok keluarga Allah tetap diadakan melalui Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM tetap diadakan melalui Zoom Meeting dengan ID 529-798-3421 dan dengan passcode Komsel CYM. Doa pagi setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Ibadah CYM tetap diadakan pada hari Sabtu pukul 6:30 malam melalui live streaming di channel YouTube Chansi Youth Ministry. Minggu depan, ibadah raya tetap berlangsung melalui live streaming pukul 7 pagi di channel YouTube GSJ Cendrawasih dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joel Elia Zakaria dengan tema Dampak Pejuang yang Beriman. Ibadah Chansi Kids GSJA tetap berlangsung setiap hari Minggu pukul 9 pagi melalui channel YouTube Chansi Kids GSJA. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, kita sudah menikmati firman Tuhan, pujian dan pejamuan kudus. Tiba saatnya kita percaya ada Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Serahkan semuanya kepada Dia, bagi Dia, oleh Dia, karena Dia suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Amin. Yes. Mari lambaikan tangan kita di rumah semuanya. Goyangkan kaki kita. Haleluya. Shalalalala, shalalalala, oh. Hey. Shalalalala, shalalalala, oh. Hey. Shalalalala, shalalalala, oh. Asik. Amin. Shalalalala, oh. Sama-sama katakan. Gula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Haleluya. Lakukan apapun yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, sebab ku relakan namanya dimuliakan. Amin. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asik-asik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asik-asik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sesudah kasih dalam Tuhan, tetap kita di dalam habis selesai PPKM ini tetap jaga supaya kesehatan kita. Saya percaya lewati hari semuanya kita dapat atasi. Karena bersama dengan Tuhan selalu pasti dan pasti. Mari kita akhiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga yang menjadi kekasih bagi jiwa kami. Kami sudah mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan selalu menuntun kami, membawa kami untuk menjadi pejuang-pejuang yang terlatih. Sebagaimana kami dipercayakan Tuhan membawa dampak supaya kami orang-orang yang beriman menunjukkan siapa Allah kami sesungguhnya. Kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan kami tahu siapa diri kami sesungguhnya. Kemerdekaan kami harus kami laksanakan terus, pertahankan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sepekan ibadah kami ini Tuhan Engkau berkati semuanya. Memulai ibadah-ibadah yang baik juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dimanapun anak-anakku berada. Terima kasih Tuhan. Hari ini kesempatan yang kami sudah nikmati pada jamuan kudus-Mu Tuhan juga memberkati bagi kami. Kami siapkan hati kami sekarang Tuhan untuk memulai menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Menjadi orang-orang yang terlatih dalam segala hal apapun. Kami mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Buat penatalan Tuhan diberkati. Bangsa Indonesia diberkati. Anak-anak Tuhan yang masih dalam penyembuhan, Tuhan juga memberkati. Kami yakin dengan kuasa-Mu Tuhan, kasih Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta manifestasi Roh Kudus yang telah menjadi penghibur, penolong, pembimbing dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya. Engkau dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Luar masukmu mengalami curahan berkat-berkat Tuhan. Baik di dalam rumah tanggamu, bisnis usaha dan pekerjaanmu, studi kuliah dan sekolahmu, kesehatan, dan juga pelayanan-pelayananmu. Tuhan akan menempatkan engkau seperti pohon di tepi aliran air dan akan menghasilkan buah-buahnya tiap pada musimnya. Apa saja jemaat Tuhan yang percaya, yang beriman, pasti dibuatnya berhasil. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pengiringannya, penyertaannya,
hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ku terima berkat dari Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, amin, Jesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah selesai mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan berjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.